Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Teman-teman Keguming Channel dimanapun berada, bertemu kembali dengan Keguming Channel berbagi skill, pengetahuan, dan pengalaman. Semoga teman-teman Keguming Channel senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, lancar segala urusan, lancar rizki, dan hidup penuh dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Keguming Channel, pada video sebelumnya pada bahasan tentang tupoksi perangkat desa, kita telah membahas tentang tugas pokok dan fungsi dari kasih pelayanan. Kali ini kita akan membahas bagian terakhir dari perangkat desa, yaitu kepala dusun atau kepala kewilayahan, atau yang biasa dipanggil Pak Kadus. Yuk kita mulai, cekidot. Kedudukan, tugas, dan fungsi kepala dusun atau kepala kewilayahan atau Pak Kadus. Yang pertama, dasar hukum. Dasar hukumnya adalah Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi tata kerja pemerintah desa. Nah, khusus untuk Kadus itu hanya satu ya, hanya Permendagri nomor 84. Karena sejauh yang saya pelajari itu di Permendagri nomor 20 tahun 2018 itu tidak membahas tentang kepala dusun. Jadi dengan demikian itu artinya kepala dusun tidak termasuk dalam tim PPKD. Dan ini juga yang menjadi penyebab Pak Kadus itu boleh menjadi TPK atau tim pelaksana kegiatan pembangunan di desa. Kedudukan dari kepala dusun atau Kadus yaitu sebagai unsur satuan tugas kewilayahan. Tugasnya adalah membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya yang meliputi yang pertama penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kedua pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga pembinaan kemasyarakatan desa, dan yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat desa. Jadi Pak Kadus ini itu langsung di bawah kepala desa yang mengepalai wilayah tertentu di desa tersebut ya. Di kadang-kadang desa itu minimal punya satu kadus, ada juga yang punya dua kadus, bahkan ada sampai 4 kadus sampai 6 kadus gitu ya, tergantung luasnya desa. Fungsi kepala dusun atau kadus yang pertama, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan ke masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Yang keempat, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hak-hak kepala dusun atau kadus itu sama dengan perangkat desa yang lainnya, yaitu yang pertama menerima penghasilan tetap bulanan atau gaji bulanan beserta dengan tunjangan, jaminan kesehatan, dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa. Yang kedua, menerima bimbingan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Dan yang ketiga, menerima hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa kok perangkat desa yang lainnya itu ada pembagian tugas berdasarkan bidang yang ditangani di APBDes gitu ya. Khusus untuk kadus karena kepala dusun itu tidak termasuk dalam tim PPKD. Jadi kadus itu tidak memiliki tugas yang sesuai dengan bidang yang ditangani di APBDes. Karena itulah dalam laporan pertanggungjawaban itu tidak ada tanda tangan kepala dusun. Karena kepala dusun tidak membuat laporan apapun untuk pertanggungjawaban APBDes. Hanya saja kepala dusun paling-paling akan menandatangani sebagai TPK bila kepala dusun tersebut terlibat dalam kegiatan di wilayahnya atau di wilayah lain ketika kepala dusun terlibat sebagai TPK.
Oke teman-teman Keguming Channel, itulah tadi tugas pokok dan fungsi dari kepala dusun atau kepala kewilayahan. Semoga bermanfaat, semoga dapat memberikan pencerahan bagi teman-teman di desa ataupun bagi perangkat-perangkat desa. Bila video ini bermanfaat, please like and subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.